Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah TPHP, bertemu dengan saya Bu Heni, kita akan membahas tentang materi patogen atau organisme penyebab penyakit. Kita ketahui bahwa beberapa tanaman yang terserang penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, semua mikroorganisme penyebab penyakit disebut dengan patogen. Seperti itu. Patogen sendiri terdiri dari dua, yaitu bisa disebabkan oleh biotik, kemudian abiotik. Nah, kalau biotik itu disebut dengan penyakit biogenik, penyakit yang menular, bersifat biotik, kemudian dia parasit, dan dapat menular. Kalau biotik ya, kata kuncinya biotik dan dia penyakitnya biogenik. Biotik itu adalah mikroorganisme atau faktor yang bisa hidup, berkembang, dan tumbuh. Sementara kalau biotik, abiotik, di sini ada penyakit fisiogenik atau dia penyakit yang fisio pada jaringan tumbuhan itu sendiri dan dia tidak menular, tidak parasit dan tidak menginfeksi gitu. Bisa diingat di sini patogen terbagi menjadi dua, disebabkan oleh biotik, faktor biotik dan abiotik. Kalau biotik itu penyakitnya biogenik atau dia menular, sementara kalau abiotik dia penyakitnya fisiogenik, dia tidak menular, tidak parasit. Nah, biotik sendiri nanti kita akan membahas beberapa mikroorganisme yang bisa menyebabkan tanaman itu menjadi sakit atau termasuk dalam patogen biotik. Nanti juga kita akan bahas tentang patogen abiotik. Patogen biotik dulu yuk kita bahas. Yang pertama, ini patogen biotik itu menular dan parasitik. Ini perlu diingat bahwa kalau yang biotik itu menular dan parasit. Ini ada kesalahan penulisan ya, mohon maaf. Nah, biotik itu ada apa saja sih? Yang pertama ada fungi atau jamur. Di sini adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai zat hijau daun, dan dia tidak bisa berfotosintesis. Kemudian yang kedua ada virus. Virus yang sangat familiar saat ini sedang kita hadapi bersama adalah jasad yang berada di antara benda mati dan benda hidup. Yang ketiga adalah bakteri. Ini adalah mikroorganisme ya, bukan tumbuhan. Mikroorganisme bersatu berdinding sel terdiri dari gugusan nitrogen. Ini bakteri. Nah, bakteri, virus, fungi ini adalah 3 mikroorganisme yang sangat sering menyebabkan tanaman itu sakit atau penyebab penyakit tanaman. Ada lagi yang keempat adalah nematoda. Hewan yang bergerak aktif, lentur, dan berbentuk seperti tabung, hidup pada permukaan lembab atau lingkungan yang berair. Biasanya kita sebut dengan cacing ya, cacing termasuk dengan nematoda. Yang terakhir adalah tumbuhan tingkat tinggi atau yang biasa kita sebut dengan benalu. Tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain atau bisa juga disebut dengan parasit. Tumbuhan tingkat tinggi ini sering kita temui pada tanaman-tanaman berkambium. Kemudian nanti lama-kelamaan jika memang parasit ini bersifat parasitisme, maka tanaman inang atau tanaman utama yang berkambium itu dia akan mati. Berbeda dengan sifat dari benalu yang bersifat simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan, kemudian komensalisme memberi keuntungan satu sama lain, kemudian komensalisme satu diuntungkan, satu tidak dirugikan, dan parasitisme satu diuntungkan dan satu dirugikan. Sementara kalau benalu ini lebih kepada yang parasit ya, parasitisme di mana satu dirugikan dan satu diuntungkan, seperti itu. Kita akan bahas dulu tentang biotik atau organisme hidup. Nah, organisme hidup dibedakan lagi menjadi parasit dan saprofit. Saudara pasti sudah familiar dengan kata-kata ini. Parasit dan saprofit. Kalau parasit itu organisme yang hidup pada jaringan tumbuhan hidup. Parasit seperti anggrek. Kemudian saprofit organisme yang hidup pada jaringan atau tumbuhan yang telah mati seperti jamur. Kalau kita temukan beberapa batang tanaman yang sudah mati, kemudian dia kehujanan, kemudian kepanasan, itu akan tumbuh jamur. Nah, itu bisa disebut dengan saprofit. Saprofit atau parasit itu dibagi lagi, ada parasit fakultatif, yaitu jenis dari saprofit atau jamur-jamur atau tumbuhan yang dalam keadaan tertentu dapat hidup secara parasit. Fakultatif, dia tidak tetap, dia bisa berubah-ubah. Jadi pada keadaan tertentu dia bisa bersifat parasit dari saprofit itu. Contohnya benalu di tanaman
jeruk atau tanaman pohon-pohon lainnya. Sementara yang kedua ada saprofit fakultatif. Fakultatif itu dia tidak tetap, dia tidak permanen. Parasit yang dalam keadaan tertentu dapat hidup secara saprofit atau jamur contohnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai bentuk dan ukuran patogen tumbuhan dibandingkan dengan ukuran sel tumbuhan. Nah, ini yang kotak besar ini adalah sel tumbuhan. Sementara ini adalah ukuran dari patogen yang ada dalam sel tumbuhan. Ini kepala nematoda sebesar ini, kira-kira 5 nanometer. Kemudian ini ada protozoa sekecil ini ada mycelium fungi. Ini ada bakteri. Kemudian ini ada mycoplasma. Ada viroid. Viroid lebih kecil dari virus, ini ada virus. Ya, ini ukuran-ukurannya dalam sel. Dia jadi bisa menginfeksi sel tumbuhan atau sel tanaman begitu kecil. Dia bisa masuk ke sini. Apalagi sejenis protozoa, viroid ini sangat kecil ya. Nah, ini adalah virus tobacco mosaic virus, kemudian ada cucumber mosaic virus, tobacco necrosis satellite virus. Nah, ini adalah jenis-jenis virus sekecil-kecil ini. Gitu. Nah, ini kalau viroid ini kecil sekali di bawah sini, nggak kelihatan nih kalau dari sini ya. Nah, ini adalah bentuk dan ukuran patogen tumbuhan yang bisa menginfeksi ke sel tanaman. Selnya sebesar ini. Kemudian ini adalah patogennya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah pertama dari fungi, jamur cendawan. Fungi ini adalah spesies paling banyak menyebabkan penyakit tanaman, termasuk tumbuhan tidak berklorofil. Fungi atau tanaman yang tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak bisa mengadakan transpirasi, kemudian respirasi dan fotosintesis. Dia bisa hidup baik di tempat gelap, di tempat terang, yang terkena sinar matahari langsung, atau tidak terkena sinar matahari langsung. Makanannya dari zat organik hidup lainnya atau zat organik mati. Misalnya tanaman-tanaman yang sudah mati, kemudian dia terkena panas, hujan, dan dia tumbuh di situ. Kalau fungi atau jamur cendawan itu bisa hidup pada zat organik hidup maupun zat organik mati. Fungi ini tumbuh dan bersiklus dari spora. Ini ya. Ini ada hifa, inti sel, septem, mycelium. Nah, ini myceliumnya di bawah. Ini hidup sebagai parasit dan saprofit. Jadi dia bisa parasit, dia bisa saprofit, bisa tumbuh di jaringan hidup maupun jaringan yang mati. Punya inti sejati atau eukariotik, punya spora untuk berproduksi. Jadi di mana sporanya itu akan terbang, kemudian dia akan menempel pada jaringan hidup maupun jaringan mati. Jika lingkungannya itu mendukung, dia akan tumbuh dan berproduksi di situ, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ukurannya ada yang mikroskopis hingga makroskopik. Bisa dilihat menggunakan mikroskop atau bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop atau dilihat secara langsung. Dia bersel tunggal hingga multiseluler. Jadi ada selnya yang banyak seperti itu. Tubuhnya dapat berupa spora, hifa, mycelium, plasmodium, dan tubuh buah. Ini contoh dari jamur, ya, cendawan. Kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman melalui penetrasi langsung atau penetrasi melalui luka atau lubang alami. Fungi tumbuh dan bersiklus dimulai dari spora, kemudian spora itu berukuran paling kecil, dapat dilihat oleh alat pembesar atau mikroskop ya, bentuknya bermacam-macam. Spora dihasilkan oleh kotak spora yang disebut dengan sporosfor. Sporosfor ini punya bentuk tersendiri yang berbeda dengan bentuk vegetatifnya. Ukuran dari sporosfor ini bervariasi dari beberapa mikron sampai beberapa sentimeter. Kalau fungi sendiri itu biasanya bisa bertahan, kalau misalnya kita mau menganalisis atau meneliti dari fungi tersebut, biasanya bisa bertahan sampai 7 sampai 10 hari ya, kalau misalnya di tempat yang memang dia tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk tumbuh seperti itu.
Kalau kita ingin menumbuhkan jamur, biasanya dalam waktu 3-4 hari gitu dia akan tumbuh. Tapi di alam terbuka beberapa referensi menyebutkan dia dapat berumur hingga 75 dan 80 tahun gitu. Nah, sebuah sporospor dapat menghasilkan beberapa buah spora sampai jutaan spora, dari beberapa hingga jutaan spora. Jadi kotak spora atau sporospor itu bisa menghasilkan satuan hingga jutaan spora. Nah, tentunya itu sangat mudah berproduksi atau berkembang biak ya. Spora yang berkecambah itu kemudian menghasilkan tabung kecil seperti benang yang tumbuh disebut dengan hifa atau membentuk miselium. Ini ada hifa, ini ada miselium, jadi dibentuk oleh kotak-kotak spora. Nah, spora atau hifa itu pada tanaman teh, contohnya pada tanaman teh dan penyebab hawar daun pada tanaman pinus, mulai tumbuh setelah 6 jam dan bercabang setelah 8 jam ketika dia sudah menginfeksi atau sudah masuk ya, sudah melalui penetrasi. Dalam kehidupannya dia si fungi atau jamur ini punya 2 fase atau stadia. Yang pertama bentuk vegetatif, yaitu stadia di mana fungi melakukan pembelahan dan menghasilkan struktur yang akan digunakan untuk perkembangbiakannya. Sementara fase yang kedua yaitu reproduktif, di mana fungi memperbanyak diri dengan spora. Spora ini berfungsi seperti biji-bijian tanaman kalau kita bandingkan dengan tanaman ya, untuk tumbuh dan berkembang. Kalau tanaman itu biji, kalau fungi ini adalah spora. Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan cara yang pertama, hifa tumbuh dan menghasilkan tunas, spora. Kemudian hifa mengalami fragmentasi atau pembelahan yang masing-masing potongan membentuk koloni baru. Setelah itu menghasilkan konidia di bagian ujungnya, membagi diri lagi menjadi bentuk-bentuk tertentu. Ada yang membulat seperti oida atau odiospora, ada yang membentuk artospora atau berbentuk seperti kotak gitu. Kemudian ada yang membulat seperti konidia, maka disebut konidia spora. Nah, bentuk-bentuk fungi ini bisa dilihat melalui mikroskop. Bentuk spora ini dihasilkan secara aseksual atau vegetatif, seperti itu. Perkembangbiakan secara reproduktif itu dilakukan dengan memperbanyak diri dengan spora tadi. Spora dapat terdiri dari satu sel atau sejumlah gabungan sel yang tumbuh menjadi vegetatif baru. Kemudian yang ini adalah fungi, morfologi dari fungi, bakteri, parasit, virus, dan nematoda. Ini adalah perbandingannya. Ini fungi atau jamur, plasmodium, spora, miselium, koloni, dan spora. Ini jenis-jenis sporanya ya, bentuk-bentuk sporanya. Sementara ini bakteria atau bakteri, morfologi and flagellation, kemudian ini Stratomyces, dan ini Flacion. Bentuk-bentuk bakterinya juga berbeda-beda. Nanti kita akan bahas sifat bakteri, ada gram positif, gram negatif, kemudian bentuk cat gramnya, ada yang basil gitu. Kemudian ini molikut, ada juga yang parasit tanaman tingkat tinggi, ada dodler. Kemudian ini adalah sebutan-sebutan untuk beberapa jenis parasit. Ada virus, kemudian ada nematoda. Nah, selanjutnya contoh fungi dari patogen. Ini biakan murninya ya. Nanti saudara akan belajar di bioteknologi. Itu ada pembahasan tentang virus bakteri, penumbuhan tentang virus dan bakteri dan jamur. Itu ada juga nanti saudara plating, kemudian isolasi, perbanyakan, gitu. Itu ada di dalam bioteknologi ya. Ini miselia atau sporanya berbeda-beda ya. Fusarium itu seperti ini. Nah, fusarium ini paling banyak nih yang menyebabkan penyakit nih. Contohnya pada tanaman padi. Kalau Rhizotopia itu menyebabkan hawar pelepah. Kalau Pircularia ini menyebabkan bercak daun. Seperti ini pada tanaman padi ya. Gejala penyakitnya seperti ini. Miselium atau sporanya dia seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada bakteri. Bakteri itu mikroorganisme bersel satu atau uniseluler
berproduksi secara aseksual atau membelah diri, kemudian tidak punya inti sel sejati, ya. Kemudian dia atau bisa disebut dengan prokariot, berbentuk sel bakteri adalah batang. Ini tadi kita bahas batang, basil, kemudian bulat itu disebut kokus, spiral itu spirilia, koma itu vibrio, dan benang itu filamen. Kebanyakan kalau misalnya penelitian mahasiswa meneliti tentang bakteri itu banyak ditemukan yang batang atau basil, kokus, dan vibrio atau koma. Kalau spirilia dan filamen itu jarang ya. Kalau saya dulu sering ketemunya itu batang, bulat, dan koma. Nah, ini adalah bagian dari si bakteri. Ada struktur luarnya, struktur dalamnya. Ada flagellum bakteri. Kemudian ini flagellum ini untuk berjalan atau untuk bergerak. Letak dan jumlah flagel itu berbeda untuk jenis yang berbeda. Kalau misalnya ada satu flagel di ujungnya dinamakan monotrichous. Kalau misalnya beberapa flagel pada ujungnya ini itu disebut dengan liptotrichous. Kemudian bakteri tersebar melalui biji dan bibit yang terinfeksi atau cipratan air, dibawa oleh serangga, atau terbawa di mesin pertanian. Bakteri masuk ke dalam jaringan tanaman melalui luka dan lubang alami atau stomata, hidatota, intisel, dan nektaria. Sel-sel bakteri itu bisa berpasangan, berbentuk cincin atau tali, tapi kumpulannya itu merupakan individu-individu yang berkelompok saja. Biasanya tipe batang ini yang paling sering menyebabkan sakit pada tanaman, kayak gitu. Ini ya, kapsul, kemudian dinding sel, ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan pili. Ya, flagellum bakteri. Ini kalau misalnya satu tadi disebut apa? Kalau satu adalah monotrichous, kalau misalnya beberapa disebutnya liptotrichous. Kalau seluruh tubuhnya terdapat flagellata, itu disebut dengan petrichous. Ini tadi tentang bakteri. Selanjutnya kita bahas lagi tentang tumbuhan tingkat tinggi atau yang biasa kita sebut dengan benalu. Lebih dari 250 spesies memparasit tumbuhan lain, masuk ke dalam jaringan tanaman melalui penetrasi langsung. Jadi ditembus langsung penggolongannya. Nah, ini tumbuhan tingkat tinggi atau benalu digolongkan menjadi dua, parasit sebagian dan nanti ada selanjutnya parasit sesungguhnya, true parasit. Nah, kalau yang hemiparasit ini bergantung pada inang untuk mendapatkan air dan mineral, tapi tidak mengambil fotosintet inang. Contohnya Striga asiatica, gulma setan. Disebutnya gulma setan ya, saya juga kurang tahu nih kenapa disebutnya gulma setan. Kalau di Google emang disebutnya rumput setan gitu, dan ini jarang sih di Indonesia. Striga asiatica sebutnya Asia. Masuk tanaman Asia juga sih sebenarnya, tapi jarang ya di Indonesia. Saya kurang tahu, saya belum pernah ketemu tanaman seperti ini ya. Kalau di tempat saudara ada mungkin beda namanya gitu, tapi kalau di Google sebutnya gulma setan atau rumput setan seperti itu. Nah, kalau dia tumbuh di sekitar tanaman itu hanya mengambil air dan mineralnya saja, jadi ikut di dalam sekitar akar tanaman, tapi nggak mengambil fotosinta. Jadi tanaman inangnya itu tetap bisa hidup dan tumbuh, hanya air dan mineralnya saja yang dia dapatin. Dia merusak akar inang ini, jagung, tebu, kemudian mengambil air mineralnya sehingga tanaman menjadi kerdil, layu, kekuningan, dan mati. Dia tetap bisa bertumbuh tapi dia tetap kerdil karena air dan mineralnya, sumber utama hidupnya, diambil oleh si parasit ini. Banyak nih parasitnya gitu, jadinya dia tanaman inangnya tuh kerdil karena nggak ada air, itu disebut dengan hemiparasit. Sementara untuk parasit yang sesungguhnya atau true parasit itu hidup memparasit tanaman inang, contohnya tali putri ini semak pohon. Tali putri seperti semak pohon gitu ya, jadi dia bisa memparasit tanaman, dan biasanya awalnya tuh tumbuhan itu berbiji di tanah, kemudian batangnya melilit si inang. Kalau nggak langsung dicabut sampai akar dan dibuang, itu biasanya dia tumbuh lagi. Kalau si inang batangnya membentuk haustoria, ini haustoria nih, seperti akar-akar udara yang memarasit jaringan floem atau inang. Dia masuk
Jaringan floem itu kan yang mengangkut fotosintesis. Jadi kalau fotosintesisnya diparasit oleh Haustocoria, jadinya dia tidak bisa mengalirkan fotosintat ke semua jaringan, sehingga tanamannya itu menjadi mati. Pangkal batang putus dari tanah. Kemudian sementara untuk contohnya tali putri tadi bisa terus tumbuh besar dengan mengarasit tanaman inang, yang dimana dia akan kerdil dan mati. Kalau sudah tertutupi semua oleh parasit, otomatis tanaman inangnya itu tidak bisa berfotosintesis, dan fotosintesisnya sendiri dimakan oleh si parasit karena ada Haustorianya ini. Jadi tanamannya akan mati gitu. Ini tumbuhan tingkat tinggi kita biasa kenal dengan benalu ya. Selanjutnya yang keempat ada virus dan viroid. Nah, viroid ini apa bedanya dengan virus? Viroid itu ukurannya lebih kecil daripada virus. Jadi ada prion yang lebih kecil, kemudian virion, ada viroid dan virus gitu. Ukuran prionnya lebih kecil. Tidak berupa sel tetapi berupa partikel. Jadi lebih kecil dari sel virus itu. Partikel hidup yang ultra mikroskopis sangat kecil gitu, sangat kecil yang bisa dilihat dengan mikroskop tertentu, mikroskop khusus. Virus disusun oleh asam nukleat, DNA, RNA, dan selubung protein atau kapsid. Sementara untuk prion sendiri ini hanya tersusun dari RNA saja gitu. Viroid hanya disusun oleh asam nukleat tanpa kapsid. Nah, kalau viroid itu hanya tersusun oleh asam nukleat. Sementara kalau untuk virus itu tersusun dari asam nukleat dan selubung protein. Nah, asam nukleat itu ada RNA, DNA. Kalau prion itu hanya RNA. Kalau viroid hanya RNA, DNA. Kalau virus RNA, DNA, dan protein. Dia bersifat parasit obligat. Masuk ke dalam sel tanaman melalui luka dan vektor serangga. Jadi ada yang pembawanya. Kayak pada tanaman padi itu ada vektornya wereng, dia membawa virus. Jadi werengnya itu sebagai vektor, virusnya dibawa oleh dia. Jadi yang nyebabin tanaman padinya itu sakit adalah si vektornya itu, gitu, yang membawa virus ke tanaman padi. Kemudian penyebarannya itu mekanis melalui pemangkasan biji bibit okulasi. Gejala serangannya itu kerdil, kemudian kahat hara atau kekurangan hara, dan keracunan mutasi. Dan keracunan seperti keracunan tanamannya itu, padahal dia adalah terkena virus. Jadi kadang-kadang kita susah membedakan mana tanaman yang kahat hara dan virus, karena virus sendiri nggak bisa dilihat dari kasat mata, dia harus menggunakan ultra mikroskopis, itu tadi sangat kecil. Hanya mikroskop khusus yang bisa melihat atau mendeteksinya ya. Kemudian ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ini gejala serangan pada tanaman padi, kerdil, kuning, dan orange. Biasanya kayak gini nih kita melihatnya apakah dia kurangan N atau dia kekurangan ZN gitu kan, kita bingung ya. Ternyata dia disebabkan oleh virus. Biasanya kalau virus itu dia menyerangnya tuh satu dulu kemudian baru menyebar. Kalau misalnya kahat hara itu bisa kelihatan di hampir keseluruhan tanaman. Hampir satu hamparan itu warnanya tuh mirip. Tapi kalau virus tuh biasanya diawali dulu satu bagian gini, kemudian lama-lama dia menyebar banyak gitu. Kemudian ada lagi ini vektor atau wereng hijau yang tadi disebutkan. Ini sebagai vektornya. Ini adalah partikel virus basil dan bundar atau kokus. Ini partikel virusnya. Jadi bakteri, basil dan bundar. Ini contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang terakhir ada nematoda. Nematoda ini termasuk kingdom animalia, binatang, karena dia memang berproduksi. Organisme berbentuk benang atau cacing kecil tidak bersegmen. Pengelompokannya berdasarkan posisi atau cara makan. Ada ektoparasit yang nggak masuk ke dalam akar tanaman, dia hanya hidup di sekitar akar tanaman saja. Kemudian ada semi endoparasit, itu bisa berpindah dari tanah ke dalam akar atau sebaliknya dari akar ke dalam tanah. Dia bisa keluar masuk gitu. Kemudian ada endoparasit, seluruh tubuh nematoda masuk dan tinggal di dalam akar. Dia makan juga di dalam akar. Nah, ini yang biasanya yang paling merusak itu adalah endoparasit. Siklus hidupnya hanya 3-4 minggu saja nematoda ini. Ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh nematoda.
ada nematode ekoparasit atau pin nematode, dia hanya tinggal di sekitaran akar saja. Ini adalah endoparasit, jadi dia bisa tinggal di dalam akar dari tanaman yang menyebabkan bintil akar, biasanya pada tanaman tomat, wortel, kentang, seperti itu. Ini gejala serangannya seperti ini di tanaman wortel ya. Di tanaman tomat juga ada, kalau misalnya ada bintil itu biasanya disebabkan oleh nematode akar, endoparasit ya. Seluruh tubuh nematode masuk dan tinggal di dalam akar gitu. Jadi dia makan di situ, kemudian berkembang biak di situ, tinggal di situ gitu. Jadi seperti rumahnya si nematoda. Nah, itu bisa menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan mati karena nutrisinya dimakan oleh si nematoda ini. Sementara tadi kan ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu menular, kalau abiotik tidak menular dan tidak non-parasit atau bersifat fisiogenik. Abiotik ini ada yang pertama, faktor yang mempengaruhi penyakit tanaman adalah suhu terlalu rendah atau tinggi. Kalau terlalu rendah dia akan mati atau kerdil. Kalau tinggi dia akan beradaptasi dulu, kemudian dia akan mati. Kalau misalnya memang suhunya itu tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya misalnya tanaman dari daerah dingin dibawa ke dataran rendah yang panas, seperti itu. Dia adaptasi dulu, kalau memang dia nggak mampu, dia akan mati. Kemudian ada kelembaban tanah kurang atau berlebihan. Nah, beberapa tanaman yang memang tumbuh atau menyenangi tanah dengan kondisi lembab, dia nggak akan mampu hidup di kondisi tanah kering gitu. Beda dengan varietas-varietas tertentu yang memang sudah disiapkan untuk tumbuh di daerah yang kering kayak gitu. Misalnya padi nih, padi sawah kita tanam di ladang yang di situ posisinya kering gitu, lahan. Nah, dia nggak akan mampu bertahan karena memang sifatnya itu membutuhkan air banyak gitu. Beda dengan padi gogo. Kalau padi gogo itu kan memang untuk padi di tanah kering seperti itu. Kalau padi gogo ditanam di sawah yang kondisi airnya tergenang, dia juga nggak akan bisa hidup baik gitu karena memang sifatnya atau habitatnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, cahaya kurang atau berlebihan. Nah, ini faktor abiotik yang dapat menyebabkan penyakit tanaman. Kalau terlalu kurang, cahaya yang terlalu kurang atau berlebihan. Kalau kurang itu kelembaban tinggi sehingga menimbulkan suhu yang bagus untuk berkembangnya penyakit atau virus bakteri, sehingga itu bisa mendukung patogen atau mendukung virus dan bakteri itu berkembang, menginfeksi dan tinggal di dalam tanaman tersebut. Tapi kalau berlebihan, tanaman itu akan cepat. Tanaman yang kelebihan cahaya atau sinar matahari, dia akan berrespirasi ya, sehingga dia akan menjadi kering karena kekurangan cairan di dalam sel itu sendiri. Sementara yang keempat, oksigennya juga kurang karena airnya tadi sudah banyak yang menguap atau terjadi respirasi transpirasi, maka oksigennya juga ikut menguap atau berkurang gitu. Oksigen kan dibawa oleh air. Kemudian polusi udara juga menyebabkan beberapa tanaman itu tidak bisa tumbuh baik. Fotosintesisnya itu terganggu karena polusi tersebut. Yang keenam adalah defisiensi nutrisi. Nah, ini sangat mengganggu. Kalau misalnya tanaman kekurangan K, itu dia akan gampang terserang penyakit. Itu kekurangan tanaman-tanaman yang kekurangan nutrisi esensial atau makronutrien itu gampang banget terserang penyakit. Makanya beberapa tanaman yang memang harus kokoh kayak gitu itu harus dipupuk dengan seimbang. Tapi kelebihan makronutrien atau unsur esensial makro itu juga menyebabkan batang tanaman atau kambiumnya itu menjadi lembut. Atau sebagai contoh tanaman padi. Kalau tanaman padi terlalu banyak N, dia akan gampang rebah batangnya karena dia tidak terdapat kekokohan di batangnya, gampang rebah, kemudian dia gampang diserang penyakit atau serang hama gitu. Lebih lembut selnya gitu kalau kelebihan N. Yang ketujuh adalah
Keracunan mineral, sesuatu yang berlebihan itu bisa menyebabkan keracunan. Contohnya mineral. Mineral sendiri memang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Mineral, air itu dibutuhkan. Tapi kalau berlebihan itu akan keracunan. Fe tinggi itu menyebabkan keracunan pada tanaman. Gitu. Faktor mikro atau esensial mikronutrien itu juga bisa menyebabkan keracunan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Yang terakhir adalah pH tanah. Kalau pH tanah nggak sesuai, itu bisa menyebabkan tanaman juga menjadi terhambat pertumbuhan atau tanaman menjadi sakit. Seperti itu. Ciri-ciri tanaman sakit, dia akan memberikan respon terhadap usia atau terhadap umur tanaman. Harusnya umur tanaman segini dia harus sudah tinggi, dia menjadi kerdil gitu. Beberapa tanaman yang memang menyelesaikan siklus hidupnya sebelum dia mati, itu bisa jadi karena dia berpenyakit gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Untuk pertanyaannya nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau di tempat yang sudah disediakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.